Hai, apa kabar semuanya, teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya. Merdeka, merdeka, dan merdeka. Iya, ini ada yang menarik bro, ada yang asik untuk didengar. Dan ini adalah curhatan seorang Warto, salah satu pemilik warung bicara ya. Coba langsung kita lihat aja apa ini ungkapan hatinya gitu ya. Coba lihat. Oh iya, video ini saya dapat kiriman dari teman sahabat saya ya. Coba kita lihat aja langsung ya. Jadi penasaran nih. Assalamualaikum Mas Ganjar, mohon maaf sebelumnya saya menulis tentang surat Mas Ganjar ini untuk mencurahkan isi pikiran saya dan mungkin mewakili sebagian dari pemilih di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Warto. Saya adalah peracik kopi di Warkop Bicara. Warkop Bicara. Karena usia kita hanya terpaut 12 tahun, maka izinkan saya panggil Mas Ganjar saja. Sebelumnya saya minta maaf kalau surat saya menyinggung Mas Ganjar. Oh, ini saya surat, hanya bro. memberikan opini saya sebagai rakyat yang mengamati elit seperti Mas Ganjar. Kalau kita kembali ke tahun 2021, Mas Ganjar ini belum dilirik oleh Ibu Mega sebagai capres. Ibu Mega masih sibuk endorse Mbak Puan, bahkan sampai pasang baliho sayap kepa kebangsaan di seluruh Indonesia. Saya yang kebetulan berada di Indonesia Timur juga melihat baliho ini. Padahal survei elektabilitas waktu itu Mas Ganjar jauh lebih tinggi dari Mbak Puan yang cuma 3% saja. Waktu itu Mas Ganjar galau karena sepertinya tidak dianggap oleh Ibu Mega. Menurut saya wajar Mas Ganjar galau karena melihat survei lebih tinggi. Tapi ini titik awal saya melihat Mas Ganjar ini ambisius dan merasa bisa. Lalu kemana Mas Ganjar berkeluh kesah? Kemana Mas Ganjar mencari nasihat? Pasti ke Pak Jokowi. Pak Jokowi yang membantu Mas Ganjar bisa berkomunikasi dengan Ibu Mega. Pada 2022, Pak Jokowi pidato di depan relawan, mengatakan untuk memilih pemimpin berambut putih dan wajah keriput. Ingat kan? Sontak semua orang menganggap Mas Ganjar yang dimaksud oleh Pak Jokowi. Elektabilitas Mas Ganjar langsung melejit di atas 30%. Bahkan banyak relawan Jokowi yang siap mendukung Mas Ganjar saat itu. Di sini saya pahami, Mas Ganjar tinggi elektabilitasnya lebih karena endorse Pak Jokowi, bukan karena ketokohan Mas Ganjar sendiri. Sebagai orang yang di-endorse Pak Jokowi, sedikit banyak Mas Ganjar pastinya tahu bagaimana keinginan Pak Jokowi. Setelah adanya koalisi perubahan yang mencalonkan Mas Anies, Pak Jokowi sepertinya ingin menduetkan Mas Ganjar dengan Pak Prabowo. Masih ingat waktu berdua di tengah sawah di Kebumen itu, Mas? Mas Ganjar pasti paham. Saya tidak tahu apa yang Mas Ganjar pikirkan. Mungkin di dalam hati, Mas Ganjar merasa survei elektabilitas Mas Ganjar lebih tinggi dari Pak Prabowo. Jadi Mas Ganjar berpikir Mas Ganjar lebih pantas jadi capres. Memang Pak Jokowi pernah menginginkan ada dua paslon dari koalisinya untuk bertarung di Pilpres 2024. Tapi itu sebelum ada koalisi perubahan. Rencana Pak Jokowi berubah. Koalisi pemerintah hanya mencalonkan satu paslon saja, yaitu Pak Prabowo dengan Mas Ganjar. Tapi Ibu Mega nggak mau Mas Ganjar jadi wakil. Kan partainya terbesar, masak jadi wakil. Rugi dong kita. Karena tidak tercapai kesepakatan, maka jadilah dua paslon dari koalisi pemerintah. Sampai di sini saya menduga Mas Ganjar pasti sumringah. Mas Ganjar mungkin berpikir, buat apa jadi wakil kalau bisa jadi presiden? Wajah Mas Ganjar saya bayangkan tersenyum dan dada membusung. Setelah 2 tahun mempromosikan Mbak Puan dan gak berhasil, sepertinya Ibu Mega sudah menyerah. Dengan pola yang sama, Ibu Mega melihat survei Mas Ganjar tertinggi. Ibu Mega berpikir bisa mengulangi cerita sukses Pak Jokowi. Ibu Mega berpikir, yang gak apa-apa capres bukan anaknya, yang penting masih petugasnya. Tapi Ibu Mega melihat ada satu masalah. Mas Ganjar ini sudah terlanjur diasosiasikan dengan Pak Jokowi. Karena yang melambungkan elektabilitas Mas Ganjar ini, semua rakyat tahu adalah Pak Jokowi. Maka Ibu Mega menawarkan tiket capres dengan syarat harus tunduk mutlak kepada Ibu Mega. Mas Ganjar membuktikan kepatuhan pada Ibu Mega dengan cara menolak Piala Dunia U20 dengan alasan ada kontingen Israel di kompetisi tersebut. Karena nggak berani sendirian, maka diajaklah Gubernur Bali yang juga petugas PDIP untuk menolak juga.
Di sini saya melihat semakin terang bahwa Mas Ganjar adalah sosok ambisius dan oportunis, menukar pertemanan dengan tiket capres. Setelah tiket dari Ibu Mega di tangan, Mas Ganjar langsung blusukan sana-sini, mengulangi gaya Pak Jokowi. Saat blusukan ke pasar di Jakarta, Mas Ganjar langsung telepon penjabat Gubernur Jakarta dan sekdanya untuk menyampaikan kondisi pasar di Jakarta yang harus diperbaiki. Kami rakyat kecil menilai yang dilakukan Mas Ganjar ini berlebihan. Sekali Mas Ganjar menunjukkan kekurangan orang lain, maka semua kekurangan diri kita sendiri akan dikuliti habis. Masalah pabrik semen kendeng, tambang wadas, jalan rusak, sampai kemiskinan yang tinggi, semua terjadi di Jawa Tengah dan rakyat tahu. Menurut saya, setelah resmi menjadi bakal calon presiden, Mas Ganjar sangat percaya diri, bahkan terlalu pede dan mengarah ke Jumawa. Oh, begitu ya. Mas Ganjar juga seharusnya tidak perlu bilang kalau suka nonton film porno. Kalaupun suka, ya nonton saja sendiri. Jangan dipublikasikan di podcast. Kita ini adat ketimuran, Mas, menganggap film porno itu tabu. Mas Ganjar juga harusnya lebih menunjukkan sebagai petugas rakyat, tidak usah menekankan sebagai petugas partai. Sepertinya Mas Ganjar ingin sekali menjilat Ibu Mega. Mas Ganjar juga kelihatan tidak tahan kritik, karena di roasting komika saja banyak adegan yang harus dipotong. Bagaimana kalau kritik dari rakyat? Mau diapakan itu yang mengkritik? Dan yang paling dungu menurut saya, maaf kata-kata saya kasar, adalah menyebut lulusan terbaik kampus tidak seharusnya menjadi pembawa acara ataupun jurnalis. Mas Ganjar jadi serupa dengan Ibu Mega yang memandang rendah tukang bakso. Sekarang Mas Ganjar memandang rendah profesi pembawa acara dan jurnalis. Sadar Mas, Mas Ganjar ini baru calon presiden, tapi sudah jumawa dan arogan. Mungkin benar kata orang, penyakit sombong itu menular. Sekarang ketika sudah selesai Pilpres dan sudah selesai perhitungan quick count, Mas Ganjar malah marah. Mas Ganjar tanya, emang kamu percaya suara saya segitu? Mas Ganjar juga semangat sekali bilang pemilu curang dan mendorong DPR untuk mengeluarkan hak angket. Kenapa Mas? Apa Mas Ganjar malu dengan perolehan suara 16%? Anggap saja ini ujian. Setelah Mas Ganjar gagal di ujian sikap rendah hati, jangan sampai Mas Ganjar juga gagal di ujian sadar diri. Kalau hak angket ini hanya menimbulkan keributan di anggota dewan, saya tidak masalah Mas. Malah seneng biar dewan kelihatan ada kerjanya, walaupun cuma settingan. Tapi ingat Mas, efek di masyarakat. Rakyat akan terbelah menjadi yang pro dan kontra hak angket. Semoga tidak terjadi kerusuhan bila hak angket ini berjalan. Dan tolong Mas, jangan hanya tentang Pilpres saja hak angketnya, tapi juga Pileg. Pejuang kebenaran itu berjuang tuntas. Tidak peduli di kondisi menang atau kalah, tetap perjuangkan hak angket Pilpres dan Pileg. Jangan sampai Mas Ganjar dikenang sebagai tokoh pemecah belah bangsa. Ingat Mas, pemerintah yang akan Anda hakimi di hak angket ini adalah Pak Jokowi. Orang yang melambungkan elektabilitas Mas Ganjar, sehingga dicalonkan oleh Ibu Mega. Ingat Mas, waktu 2 kali lolos ke Senayan, Mas Ganjar ini dapil Jawa Tengah yang sangat kuat PDIP. Terpilih gubernur juga di Jawa Tengah yang memang kandang banteng. Waktu Pilgub 2013, Mas Ganjar juga cuma dapat 48% di kandang banteng. Bahkan di Pilgub selanjutnya, waktu berduel dengan Sudirman Said, suara Mas Ganjar hanya 58%. Padahal sudah dibantu oleh Gus Yassin yang menguasai pondok pesantren di Jawa Tengah. Kalau selama ini pengalaman bertarung hanya di Jawa Tengah dan menang, itu masih jago kandang Mas. Menangnya itu pun cuma menang tipis untuk ukuran pertarungan di kandang PDIP. Jadi menurut saya, memang Mas Ganjar ini secara personal kadar ketokohannya biasa saja Jawa Tengah, apalagi untuk bertarung di level nasional. Demikian surat dari saya. Mohon maaf atas kelancangan dan ketidaksopanan saya. Nah, itulah bro ya, surat terbuka ya untuk Pak Ganjar gitu ya, dari Warkop Bicara ya. Dan
Bagaimana menurut teman-teman semuanya ya? Jadi segala sesuatu harus kita dengar, kita telaah, kita ini ya supaya masalah setuju nggak setuju itu belakangan. Yang penting kita udah tahu dulu apa maksudnya, apa tujuannya gitu ya. Ini adalah Warto ya dari channel Warkop Bicara. Jadi ketika Anda ingin melihat secara utuh ya, silakan Anda datang ke Warkop Bicara dan jangan lupa di-subscribe ya. Di situ banyak juga ya selain surat terbuka ini ada juga pembahasan-pembahasan yang lain yang lebih menarik. Saya kira seperti itu. Dan silakan aja datang ke Warkop Bicara gitu ya. Oke, mungkin begitu saja ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru dan juga tentu lebih heboh tentunya ya. Salam sehat untuk kalian semua.